Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Fraksi Otonomi Khusus Agustinus Robianus Kambuaya, meminta kepada pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya untuk fokus mengawal Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2023-2040, karena tujuan utama kehadiran provinsi ini sesungguhnya tercantum di dalam konsideran pembukaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Oke, selamat sore warga Papua Barat Daya. Saya Agustinus Robianus Kambuaya, anggota DPR Provinsi Papua Barat, Fraksi Otonomi Khusus atau Fraksi Otsus. Sebagai warga Papua Barat Daya, warga masyarakat Papua Barat Daya, kita saat ini memasuki bulan ke-7 menjelang bulan ke-8 usia kehadiran provinsi ini, dan akan segera memasuki 1 tahun ya usia provinsi ini. Tujuan utama atau tujuan paling mulia dan pokok daripada kehadiran provinsi ini sesungguhnya tercantum di dalam konsideran pembukaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan konsideran Undang-Undang Nomor 29 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Di situ dengan jelas bahwa tujuan DOB di seluruh tanah Papua dihadirkan sebagai antitesis atau sebagai solusi daripada kelambanan pembangunan di tanah Papua sepanjang 20 tahun belakangan ini. Kondisi real masyarakat ini yang menjadi dasar juga untuk mendorong adanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 atau 21 menjadi Undang-Undang Nomor 2 hasil perubahan kedua, dan PP 106 dan PP 107 termasuk di dalamnya pembentukan provinsi-provinsi baru. Itu tujuan paling pokok dan paling mulia. Nah, karena itu provinsi ini sudah berbenah, pemerintah sudah melakukan konsolidasi pemerintahan, ada pelantikan-pelantikan, ada pengisian pos-pos jabatan, organisasi perangkat daerah, dan terus didampingi oleh pemerintah pusat, baik Kemendagri, DPR RI, bahkan Wakil Presiden sendiri turun ke sini dalam rangka meninjau langsung pembangunan kantor gubernur sebagai tempat atau sarana dalam melayani masyarakat di Papua Barat Daya. Dinamika selama 6, 7 bulan dan 8 bulan terakhir ya, kita kemudian disuguhi dengan informasi banyak kelompok, mulai dari yang saling mengklaim siapa pejuang, siapa pahlawan, dan seterusnya. Kita sudah melewati masa itu. Saat ini saya kira semua kelompok sudah masuk dan mengambil bagian dalam pemerintahan. Artinya tujuan-tujuan diantara sudah selesai. Sekarang kita kembali mengawal tujuan paling besar. Nah, saya sebagai anggota DPR yang turut serta dalam pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang kelembagaan dan kewenangan khusus, dan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintah Nomor 107 tentang perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan atau anggaran di Provinsi Papua, seluruh tanah Papua. Nah, kita saat ini masuk pada hal-hal yang paling pokok, yaitu rencana induk pembangunan Papua. Rencana induk pembangunan Papua yang akan berlangsung selama 20 tahun dari sekarang sampai 2045, yaitu Undang-Undang Otsus Nomor 2 turunannya PP 106 dan 107, kemudian turun pada Peraturan Presiden Nomor 24 tentang rencana induk pembangunan di tanah Papua. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini merupakan mandatori daripada Undang-Undang Otsus yang kemudian harus diturunkan ke dalam kebijakan, program, dan selanjutnya. Nah, sejauh dan sepanjang ini kita mengikuti konsolidasi pemerintahan masih berjalan. Tetapi ada hal yang given atau sifatnya pasti, yaitu rencana induk pembangunan Papua. Seluruh organisasi perangkat daerah, seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus menyiapkan diri, menyiapkan materi, menyiapkan bahan, dan menyiapkan hal-hal yang pokok dan prinsip dalam rencana induk pembangunan Papua.
Karena itu dinamika-dinamika kecil seperti saling berebut jabatan, kelompok-kelompok interest, ini saya kira tidak perlu menjadi hal yang menyita perhatian, tapi perhatian kita hendaknya tertuju kepada rencana induk pembangunan Papua. Karena apa? Sebentar lagi tahun 2024, pemilu dan pilkada, seluruh kepala daerah akan mencalonkan diri, dan di situ mereka akan mengkampanyekan visi dan misi. Visi dan misi kepala-kepala daerah di seluruh tanah Papua ini, tentu mereka akan menggagas visi dan misinya sendiri, tetapi tidak akan keluar jauh dari rencana induk pembangunan nasional dan rencana induk pembangunan Papua, RIPP. Baik rencana induk bidang pendidikan, bagaimana grand design soal gerbang emas Papua, yaitu generasi emas Papua. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi tanah Papua menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sedang tidak hidup dalam spektrum ruang kecil yang hanya soal Papua saja, tapi kita sudah terkoneksi. Ada investasi langsung yang masuk, PMDM dan PMA, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Ada KEK, kawasan ekonomi khusus, ada kawasan industri. Bagaimana pemerintah menjadi officer yang baik, mengorganize seluruh perkembangan kehidupan masyarakat di Papua Barat Daya. Karena itu pada kesempatan ini saya membuka pikiran itu kepada semua pihak. Ya, apa yang saya sampaikan itu sebenarnya merupakan hal-hal teknis yang akan dikerjakan oleh birokrasi dalam hal ini. Sehingga sumber rujukan kita hari ini berpemerintahan di tanah Papua itu yaitu Undang-Undang 21, Undang-Undang nomor 2, Peraturan Presiden nomor 106, Peraturan Presiden nomor 107, lalu Peraturan Pemerintah nomor 106, Peraturan Pemerintah nomor 107, dan Peraturan Presiden nomor 121, yaitu tentang Badan Percepatan Pembangunan di tanah Papua yang berfungsi satu, koordinasi, harmonisasi, dan evaluasi. Ini yang akan melibatkan seluruh pemerintah, stakeholder terlibat untuk mengawal pemerintahan. Jadi itulah arah pemikiran utama daripada proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tanah Papua. Sehingga hal-hal yang disibukkan menyangkut jabatan, kelompok-kelompok kepentingan, ya, kalau sudah mendapatkan bagian, mari sama-sama mengawal implementasi ini. Karena apa? Tahun ini merupakan tahun di mana perencanaan pembangunan itu berjalan. Artinya kita merencanakan hari ini untuk 20 tahun yang akan datang. Karena itu, pemerintah kabupaten, kota, provinsi harus terus melakukan pertemuan-pertemuan, musrembang-musrembang atau rapat-rapat untuk bagaimana mensinkronkan apa yang menjadi kebutuhan pembangunan pokok di tanah Papua dalam rencana induk pembangunan nasional 20 tahun ke depan, tetapi juga yang dikaitkan dengan RIPP atau rencana induk pembangunan Papua. Di dalamnya ada kehutanan, ada lingkungan hidup, ada pertambangan. Ya, lingkungan hidup dan pertambangan berurusan dengan Kementerian ATR dan Sumber Daya Manusia atau Kementerian SDM dan seterusnya. Ini berkaitan dengan izin-izin skala besar yang itu kewenangannya hanya ada di provinsi dan sampai di pusat. Lalu rencana induk soal pembangunan, rencana induk, apalagi kita tahu seluruh penyelenggara pemerintahan hari ini mereka tahu bahwa di dalam Otsus Jilid 2 ini ada yang namanya Block Grant dan Specific Grant. Ada program yang sifatnya mandatori dari pusat yang harus disesuaikan atau diadaptasikan. Nah, ini semua membutuhkan energi dan konsentrasi dari para pihak dan semua pihak. Nah, lebih konkret daripada itu semua, khususnya untuk Papua ini kita punya dua definisi. Masyarakat di tanah Papua, di Undang-Undang Otsus pertama dan hasil perubahan kedua, peraturan pemerintah bunyinya begini. Masyarakat Provinsi Papua dan orang asli Papua ada dua subjek kepentingan yang berbeda. Masyarakat Papua adalah saudara-saudara Nusantara yang tinggal di sini, dibuktikan dengan KTP dan seterusnya. Sementara orang asli Papua adalah masyarakat di Papua, yang orang asli Papua yang menjadi sasaran utama daripada proses pembangunan Otsus Jilid 2 ini. Karena itu, tergantung dua definisi itu, maka penyelenggaraan pemerintahan ini hendaknya diarahkan kepada siapa subjek yang paling pokok. Sehingga alokasi dana Otsus yang mencapai seratusan miliar ke setiap kabupaten kota
hendaknya diarahkan untuk memperkuat, memajukan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Papua dan orang asli Papua. Problem paling kunci daripada semua ini adalah sensus orang asli Papua. BPS sejauh ini belum merilis data soal populasi dan jumlah berapa orang asli Papua. Tetapi saat ini Bapeda Provinsi Papua Barat dan Papua sebelumnya sudah mendorong yang namanya sensus OAP melalui program data site. Nah, saya kira dana otsus yang dikucurkan ke kabupaten kota, berhubung Provinsi Papua Barat Daya ini belum ada DPR-nya, sehingga belum ada pengawasan, bahkan dalam hal pembentukan peraturan-peraturan daerah bersifat perdasi, tapi kemudian semuanya merujuk menggunakan pergub. Nah, karena itu saya sebagai yang terlibat mendorong ini, kita mau ada manfaat baik dari otsus ini. Tidak menunggu lagi 5 tahun gagal lalu kita evaluasi, atau tidak menunggu lagi 10 tahun gagal baru kita evaluasi, lalu saling menyalahkan. Tidak. Tapi kehadiran provinsi yang baru ini dengan semangat yang baru harus bergerak cepat memastikan implementasi undang-undang, peraturan pemerintah, dan perpres ini berjalan baik. Nah, hal paling pokok dari semua ini adalah data. Karena itu wali data merupakan hal yang paling penting. Wali data artinya satu data program PKH, data program dana kampung, data BPS, semuanya harus menjadi satu data di Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga ketika program dan anggaran diturunkan, mereka tahu ini yang sifatnya mandatori dari Undang-Undang Otsus, peraturan pemerintah, dan perpres kepada orang asli Papua. Lalu ini yang sifatnya umum kepada masyarakat Papua dengan dua definisi yang berbeda tadi. Nah, dana yang dikucurkan dari dana otsus turun ke 5 kabupaten dan 1 kota. Pada kesempatan yang baik ini saya meminta kepada seluruh bupati definitif maupun penjabat bupati, para kepala daerah sudah tidak punya waktu lagi untuk bicara soal pembangunan besar. Yang paling mungkin dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini adalah mendorong data orang asli Papua. Karena dari data itulah kita akan tahu sebarannya di mana, berapa populasinya, kebutuhannya apa, sehingga alokasi program yang bersifat layanan berbasis anggaran otsus maupun anggaran APBN itu bisa tepat sasaran. Nah, itulah yang menjadi hal yang paling pokok yang kita sampaikan di sini. Nah, yang berikut, dengan adanya transisi pemerintahan, setelah kita bicara hal-hal yang paling makro, ada hal-hal yang mikro, dan itu sangat merupakan kebutuhan paling pokok atau dasar. Contoh, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 107, adanya pengembalian kewenangan pendidikan sekolah menengah umum atau atas SMA. Tadinya di kabupaten kota dilimpahkan ke provinsi. Dengan adanya perubahan undang-undang dan aturan yang baru, kemudian pendidikan SMA dikembalikan ke kabupaten kota. Kesejahteraan para guru sangat penting untuk memastikan mereka tenang dan mengajar anak-anak kita menuju generasi emas. Nah, saya anggota DPR Papua Barat dalam beberapa hari ini melakukan kunjungan ke beberapa sekolah-sekolah. Mereka mengeluhkan soal adanya dukungan-dukungan anggaran alternatif seperti TPP, honor sertifikasi guru, dan seterusnya. Ini berpengaruh kepada kesejahteraan mereka juga. Nah, sampai kepada bulan ke-7 dan ke-8 ini sebagian SMA ini belum menerima karena status yang berubah saat ini. Nah, karena itu saya berharap ini menjadi konsen daripada provinsi yang baru ini. Begitu juga kesehatan. Nah, itu. Sehingga menurut saya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya merupakan hal-hal yang paling pokok daripada penyelenggaraan pemerintahan ini. Ya, saya kira sebentar lagi Pilkada 2024, banyak kepala daerah akan melakukan kampanye-kampanye dan janji-janji politik yang menurut saya tidak akan sinkron dengan rencana induk pembangunan Papua 2020 sampai kepada 2040 atau 20 tahun kemudian rencana induk ini.
Memang rencana induk ini akan dievaluasi dalam beberapa tahun, tetapi penting untuk langkah awal dan setara awal ini seluruh pemerintah harus terlibat aktif. Saya kira separa pihak harus membaca betul, membaca ulang dan membaca dengan baik dan saksama bagaimana mandatori-mandatori yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otsus 21, Undang-Undang Otsus nomor hasil perubahan kedua, PP 106, PP 107, Perpres nomor 24 tentang rencana induk pembangunan Papua, dan satu lagi Perpres 121 tentang Badan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua. Nah, Badan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua kelanjutannya selain menunjuk koordinator dari setiap provinsi, tetapi di Perpres 121 itu mandatnya juga adalah membentuk Pokja, kelompok kerja di bawahnya untuk mendukung badan ini dan bekerja bersinergi dengan pemerintah untuk menyusun rencana-rencana strategis pembangunan Papua. Karena itu seluruh pemerintah kita sedang hidup di atas tanah Papua, dan Otsus kalau dinilai gagal akan saling menyalahkan. Secara politik ini punya dampak yang lain, dan secara pemerintahan dan layanan publik juga punya dampak yang lain. Karena itu siapapun yang menjalankan ini semua, kita semua harus berkomitmen untuk memastikan ini semua terlaksana dengan baik, sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan Papua, Papua menyalahkan Jakarta, dan kita menyalahkan kita sendiri. Karena itu mari membangun suasana iklim, apalagi ini menjelang pemilu 2024, membangun iklim demokrasi yang baik dalam rangka menopang penyelenggaraan pembangunan di tanah Papua. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.